tea, milk tea, milk tea, milk tea, just for me. Milk tea, drink milk tea, milk tea, milk tea, just for me. Hot, hot, milk tea, hot, 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 when I touch my... Kali ini Perkenalkan, nama saya Dwi Katanan dengan NIM 25023060 dan saat ini akan membahas mengenai analisis contoh laporan teknis kelistrikan yang tidak ilmiah. Dokumen yang dianalisis, evaluasi perencanaan kelistrikan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, terdapat dalam halaman 2 bagian pendahuluan paragraf yang pertama. Di zaman modern seperti saat ini, kebutuhan akan energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Analisa, kalimat ini menggunakan gaya bahasa populer deskriptif yang kurang tepat untuk jurnal teknik. Frasa di zaman modern seperti saat ini bersifat repetitif atau mubazir dan klise. Dalam standar ilmiah, konteks waktu sebaiknya dinyatakan secara implisit melalui data atau pilihan kata yang lebih formal seperti kontemporer atau era digital. Koreksi, estimasi beban merupakan parameter determinan dalam penyusunan rencana operasional sistem tenaga listrik yang efektif. Yang kedua, terdapat dalam halaman 4 bagian cara memperkirakan beban. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam membuat rencana operasi sistem tenaga listrik adalah perkiraan beban. Analisa, kalimat ini mengandung cacat tipografi atau typo pada kata membuat. Dalam dunia akademik, ketelitian penulisan mencerminkan ketelitian riset. Kesalahan ketik pada kata kerja inti dapat menurunkan kredibilitas penulis secara keseluruhan di mata penguji atau penelaah sejawat atau peer reviewer. Koreksi, salah satu faktor sangat menentukan dalam membuat operasi sistem tenaga listrik adalah perkiraan beban. Saat ini kita akan membahas tugas yang kedua, yaitu studi kasus, analisis teks, laporan teknis, teks berita, dan artikel. Kami mengambil satu berita dan satu artikel untuk dibahas kali ini. Untuk berita memiliki judul Korsleting listrik diduga picu kebakaran poskonding di api-api. Dan untuk artikel memiliki judul Jangan abai, ini panduan ketiga listrik yang wajib diketahui pekerja. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai berita korsleting listrik diduga picu kebakaran poskonding di api-api. Ragam ilmiah. Teks ini tidak menggunakan ragam ilmiah karena tidak bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian atau kajian akademik. Informasi yang disampaikan hanya berupa laporan kejadian tanpa analisis mendalam, data penelitian atau referensi ilmiah. Ragam jurnalistik. Artikel ini jelas menggunakan ragam jurnalistik. Bahasa yang dipakai singkat, padat, dan langsung menjelaskan peristiwa kebakaran poskonding yang diduga akibat korsleting listrik. Informasi yang disampaikan secara faktual dengan menjelaskan waktu, tempat, dan penyebab kejadian, sehingga pembaca dapat memahami peristiwa dengan cepat. Kemudian ragam sastra. Ragam sastra tidak ditemukan dalam teks ini. Penulis tidak menggunakan bahasa kiasan, majas, atau ungkapan imajinatif karena fokus utama tulisan adalah menyampaikan fakta peristiwa. Ragam hukum. Teks ini juga tidak menggunakan ragam hukum karena tidak membahas pasal, aturan, atau ketentuan hukum tertentu. Artikel hanya melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah artikel. Ragam ilmiah. Artikel ini memiliki nuansa ragam ilmiah karena membahas keselamatan kerja listrik secara informatif. Penulis menjelaskan bahwa listrik dan langkah pencegahan secara logis sehingga pembaca memperoleh pengetahuan baru. Namun teks ini masih bersifat populer karena tidak disertai dengan metode penelitian atau referensi akademik. Ragam jurnalistik. Teks ini tidak sepenuhnya bersifat jurnalistik karena tidak melaporkan suatu peristiwa tertentu. Artikel lebih berupa penjelasan dan panduan bagi para pekerja agar memahami pentingnya keselamatan kerja listrik. Ragam sastra. Ragam sastra juga tidak digunakan dalam artikel ini. Bahasa yang digunakan bersifat jelas dan informatif, bukan bahasa yang penuh imajinasi atau keindahan seperti dalam karya sastra. Ragam hukum. Walaupun membahas keselamatan kerja, teks ini tidak menggunakan ragam hukum secara langsung.
Artikel tidak menyebutkan pasal atau peraturan tertentu, melainkan hanya memberikan penjelasan umum tentang pentingnya keselamatan listrik. Perkenalkan, nama saya Francisco Noel Ernst Maning dengan NIM 250230447. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum, analisis kesalahan kalimat, revisi kalimat paragraf. Dokumen yang dianalisis adalah penerapan stand sistem penerangan untuk mengetahui keterampilan praktikum pada mata pelajaran kelistrikan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, analisis kesalahan penulisan istilah baku dan serapan. Poin pertama, kesalahan. Penulis menggunakan kata tidak baku seperti sistem dan terdapat kesalahan pengetikan pada kata kelistrikan di beberapa bagian teks. Poin 2, penyebab. Kesalahan ini terjadi karena penggunaan bahasa asing secara langsung tanpa proses penyerapan yang benar serta kurangnya ketelitian dalam proses pengetikan. Poin ketiga, revisi. Kalimat tersebut harus diperbaiki dengan menggunakan kata sistem dan kelistrikan sesuai dengan ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, analisis kesalahan struktur konjungsi. Poin pertama, kesalahan. Terdapat penggunaan frasa yang mana sebagai penghubung klausa dalam kalimat yang membahas peningkatan pemahaman siswa. Poin kedua, penyebab. Penggunaan frasa ini merupakan bentuk kesalahan struktur kalimat yang sering kali muncul akibat pengaruh terjemahan bahasa asing dan dianggap tidak baku dalam penulisan ilmiah Indonesia. Poin ketiga, revisi. Struktur kalimat tersebut sebaiknya diubah dengan menggunakan kata penghubung sebab akibat seperti karena atau sehingga agar hubungan antar ide menjadi lebih logis dan efektif. Yang ketiga, analisis kesalahan penulisan preposisi atau kata depan. Poin pertama, kesalahan. Penulis menggabungkan penulisan kata depan dengan kata keterangan tempat, seperti pada kata di kelas. Poin kedua, penyebab. Berdasarkan kaidah PUEBI atau EYD, kata depan di yang berfungsi menunjukkan lokasi atau tempat harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Poin ketiga, revisi. Penulisan kalimat tersebut harus diperbaiki menjadi di spasi kelas guna mematuhi standar tata bahasa Indonesia yang benar. Kali ini kita akan melakukan koreksi pada dokumen teknis bermasalah dan menerapkan ejaan dan tanda baca sesuai PUBI. Dokumen yang akan kita koreksi adalah pengaruh pemasangan instalasi kelistrikan terhadap struktur bangunan kos di Jalan Terusan Ambarawa. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, dalam halaman 76 bagian kesimpulan. Hasil diskusi yang telah disampaikan menunjukkan bahwa pemasangan instalasi kelistrikan yang memenuhi standar SNI dan PUIL sangat memengaruhi keamanan dan integritas struktural bangunan. Jenis kesalahannya unsur serapan atau diksi. Alasannya, dalam beragam ilmiah dianjurkan menggunakan padanan bahasa Indonesia yang baku. Hasil koreksi, hasil dan pembahasan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa pemasangan instalasi kelistrikan yang memenuhi standar SNI dan PUIL sangat memengaruhi keamanan dan integritas struktural bangunan. Kemudian yang kedua, terdapat dalam halaman 76 bagian studi kasus global. Sebanyak 32% bangunan di Spanyol diterjemahkan sebagai tidak aman karena ketidaksesuaian instalasi listrik dan kebutuhan saat ini. Jenis kesalahannya pemilihan kata, itu diksi. Alasannya, kata tidak sesuai konteks makna klasifikasi dalam kalimat ilmiah. Hasil koreksi,
Sebanyak bangunan di Spanyol dikategorikan sebagai tidak aman karena ketidaksesuaian instalasi listrik dengan kebutuhan saat ini. Yang ketiga, terdapat dalam halaman 75 bagian teknik pengumpulan data. Dokumentasi visual menggunakan kamera thermal untuk menemukan hotspot pada kabel atau komponen listrik yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jenis kesalahannya huruf miring, istilah asing. Alasannya, istilah asing yang belum sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring menurut PUBI. Hasil koreksi, dokumentasi visual menggunakan kamera thermal untuk menemukan hotspot pada kabel atau komponen listrik yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Kemudian, kita akan melakukan perbaikan paragraf laporan kelistrikan serta menyusun kalimat efektif dari paragraf padu. Dokumen yang akan kita koreksi adalah laporan magang di PT PLN Persero Unit Pelaksana Pembangkitan Bangka Belitung. Langsung saja kita bahas. Paragraf yang pertama, Unit Pelaksana Pembangkitan atau UPK Bangka Belitung yang terletak di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, merupakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sewa dengan kapasitas 3x30 MW yang dimiliki PT PLN Persero dan berlokasi di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PLTU ini dibangun melalui skema sewa jangka panjang selama 9 tahun oleh konsorsium PT Capital Turbines Indonesia dan PT Udira Energi Persada. Berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 15 Agustus 2012, letak Bab 1 bagian profil perusahaan. Permasalahan kepaduan. Informasi lokasi disebut 2 kali sehingga tidak hemat dan kurang efektif. Hasil koreksi. Unit Pelaksana Pembangkitan atau PK Bangka Belitung merupakan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sewa berkapasitas 2x30 MW milik PT PLN atau Persero yang berlokasi di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PLTU ini dibangun melalui skema sewa jangka panjang selama 9 tahun oleh konsorsium PT Capital Turbines Indonesia dan PT Udira Energi Persada berdasarkan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 15 Agustus 2012. Paragraf yang kedua, logo PT PLN Persero memiliki desain yang sederhana namun syarat dengan makna filosofis. Terdiri dari 3 elemen utama yang mencerminkan identitas dan visi perusahaan sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional. Elemen pertama adalah bidang persegi panjang berwarna kuning dengan orientasi vertikal yang melambangkan struktur organisasi yang teratur, sistematis, dan profesional dalam menjalankan operasional perusahaan. Letak Bab 1 bagian logo perusahaan. Permasalahan kepaduan. Kalimat pembuka terlalu panjang dan memuat banyak gagasan. Hasil koreksi. Logo PT PLN Persero memiliki desain sederhana yang syarat makna filosofis. Logo tersebut terdiri atas 3 elemen utama yang mencerminkan identitas dan visi perusahaan sebagai penyedia layanan kelistrikan nasional. Elemen pertama adalah bidang persegi panjang berwarna kuning yang melambangkan struktur organisasi yang teratur, sistematis, dan profesional. Paragraf yang ketiga. Baterai-baterai yang digunakan ini harus rutin dilakukan pengecekan karena baterai-baterai inilah yang digunakan dalam sistem SCADA sebagai sumber daya cadangan atau backup power yang dimana ketika terjadi gangguan pada kelistrikan utama, baterai ini akan diambil alih sebagai pasukan daya cadangan oleh sistem SCADA. Letak Bab 2 bagian pengecekan tegangan baterai. Permasalahan kepaduan. Pengulangan kata dan penggunaan yang dimana tidak efektif. Hasil koreksi. Baterai harus diperiksa secara rutin karena berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau backup power dalam sistem SCADA.
Ketika terjadi gangguan pada kelistrikan utama, baterai tersebut akan menjadi pasukan daya cadangan agar sistem tetap beroperasi.